Berapapun penghasilan dan Rahasia menjadi kaya adalah membagi sebagian yang kita hasilkan untuk kita di masa depan. Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Buku ini dimulai dari seorang yang sangat kaya di negeri Babilonia kuno. Dia bernama Arkad. Pada suatu hari, Arkad dikunjungi oleh kedua orang temannya yang menanyakan bagaimana Arkad bisa menjadi sangat kaya. Sedangkan mereka telah bekerja sangat keras, namun tetap kesulitan dalam menghidupi keluarga. Arkad tersenyum dan berkata, rahasianya adalah sebagian dari yang telah kita hasilkan merupakan milik kita di masa depan. Artinya, saat kita menghasilkan pendapatan, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah memberikan kepada masa depan kita yang kita tidak ingin bekerja di masa tua. Salah satu caranya adalah investasi. Yang pertama, menabung dan berinvestasi dengan bijak. Menabung adalah nasihat paling umum yang pernah kita terima dalam mengelola keuangan. Pendapatan yang kita hasilkan haruslah dikelola dengan bijak. Pertama, kita harus mencoba berhemat dengan mengetahui sumber pengeluaran kita. Ada tidak hal-hal yang bisa kita ganti atau kita kurangin. Misal, tisu toilet yang mahal bisa kita ganti dengan yang biasa aja, atau trip jalan-jalan ke Paris bisa kita tunda dulu dan alokasikan uang untuk tips yang nomor 2 adalah investasi. Menabung saja tidak cukup. Kenapa? Uang yang ditabung tidak bertambah, bahkan meskipun uang yang kita tabung di bank, bunga yang dihasilkan sangat kecil, sehingga tidak setara dengan angka inflasi yang mengurangi nilai uang yang kita miliki dari tahun ke tahun. Maka dari itu, kita harus berinvestasi yang akan menghasilkan lebih banyak potensi kekayaan untuk kita, seperti saham, obligasi pemerintah, atau bisa disebut invest ke startup juga. Ketika investasi kita sudah cukup menghasilkan, baru saatnya kita mengambil trip jalan-jalan ke Paris dari hasil investasi ini, bukan dari modal yang kita keluarkan. Yang kedua, open mind dan terus belajar. Kesuksesan finansial hanya bisa didapat dengan kemauan untuk terus belajar dan menjadi open mind. Saat ini, kita belajar dari media offline maupun online untuk bisa melek secara finansial. Pembelajaran tidak hanya berhenti pada menabung dan berinvestasi. Ada banyak hal yang bisa perlu kita pelajari, misal, seperti apa itu saham, bagaimana obligasi pemerintah dapat menghasilkan return yang stabil, bisnis startup apa yang paling booming, atau compounding interest. Ini sangat penting, karena ketika kita berinvestasi, tidak serta-merta uang kita akan menjadi berkali-kali lipat, bila kita tidak bijak menempatkan uang pada yang bisa mengelolanya. Faktanya, penelitian menunjukkan kalau kebanyakan orang dewasa kesulitan dalam memahami hal ini, bahkan dalam hal menggunakan formula dasar keuangan. Misal, menghitung compounding interest, mereka cenderung merasa mengetahui banyak hal dengan pemahaman yang sedikit, tanpa mempertimbangkan untuk mempelajari lebih jauh area-area yang belum mereka pahami. Yang ketiga, proses akumulasi kekayaan tidak dapat selesai dalam semalam. Kita semua setuju kalau hidup tidak ada yang pasti, kecuali kematian raga. Sistem keuangan juga begitu. Setiap krisis moneter terjadi pada tahun 1998 atau krisis tahun 2008, cepat atau lambat di masa depan suatu krisis besar akan terjadi. Sehingga ini mendorong kita semua untuk beradaptasi pada situasi-situasi yang baru dan belajar strategi baru tentang bagaimana cara mengakumulasi kekayaan, bereksperimen, dan kemungkinan harus gagal juga. Ini adalah analogi di mana secara ilmiah proses atau progres telah berjalan. Kegagalan-kegagalan yang dialami dapat menjadi tolak ukur untuk sebuah keberhasilan-keberhasilan di masa mendatang. Namun, meskipun begitu, ada baiknya kita tidak hanya belajar dari kesalahan sendiri, melainkan dari kesalahan dari orang lain juga. Ini akan menghemat waktu, uang, dan tenaga kita, sehingga tidak harus mengalaminya satu persatu. Kita bisa memulai dengan membaca kisah-kisah dan tips dari orang-orang yang sudah berhasil
menghadiri seminar, kursus online, dan membaca buku, dan sebagainya. Jika teman-teman suka, kita lanjut part 2 ya. Like jika kamu suka dengan video ini, dan komen apa hal menarik dari buku ini. Share juga agar orang-orang terdekatmu bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.